Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Ba'da maghrib ini agak jam berapa ini? Kurang lebih jam 18.52. Hari Sabtu baru turun dari masjid. Ada kawan yang mend-DM ini kebetulan. Tapi nampaknya cukup menarik. Meskipun ini sudah beberapa hari yang lalu. Dilansir dari kompas.com. Pengakuan guru di Cirebon yang dipecat usai komentari Ridwan Kamil yang kenakan jas kuning saat Zoom. Berita ini sudah beberapa hari maksudnya beredar kaitan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pada saat Zoom di suatu sekolah SMP, ya, sekolah SMP di Jawa Barat, ya. Namun beliau menggunakan jas warna kuning, ya, jas warna kuning yang idiom, katakanlah idiom. Kita tahu beliau selain beliau itu sebagai seorang gubernur Jawa Barat, beliau juga saat ini masuk di salah satu partai politik, yaitu Partai Golongan Karya. Tentu idiom dengan warna kuning. Kita baca kompas.com, Muhammad Sabil Fadilah, guru asal Cirebon, Jawa Barat, dipecat oleh 2 sekolah tempat dia mengajar. Luar biasa nih. Hal itu terjadi usai Sabil menyampaikan kritik di salah satu unggahan akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, @ridwankamil. Kasus tersebut berawal saat Sabil berkomentar di unggahan Instagram Ridwan Kamil yang mengapresiasi siswa di Tasikmalaya yang patungan membeli sepatu untuk teman sekelasnya pada Selasa 14 Maret 2023, ya. Jadi hari Selasa kemarin ini 14 sudah berapa hari? Sudah 4 hari berarti, ya, 4 hari yang lalu. Dalam Zoom ini maneh teh apa tuh keur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi. @Ridwan Kamil, tanda tanya, ada 3 tanda tanya. Dalam Zoom ini kamu, nah ini kalau bahasa Indonesianya saya ngikutin saja. Dalam Zoom ini kamu lagi jadi gubernur atau kader partai atau pribadi, tulis Sabil. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang bagi Ridwan Kamil itu menjadi sesuatu yang dipandang sebagai satu hal yang mungkin dianggap kurang sopan atau apa. Tapi ini persepsi dari Ridwan Kamil. Kita lanjutkan, ya. Komentar Sabil lalu dibalas Ridwan Kamil @sabilillah. Cek maneh kumaha, menurut kamu gimana? Nah, kita melihat di sini ada sama-sama menggunakan maneh, ya. Jadi Muhammad Sabil juga menggunakan kata-kata maneh. Kemudian Ridwan Kamil pun juga menggunakan kata-kata maneh. Artinya kalau kemudian maneh itu dipandang sebagai sesuatu yang kurang sopan, misalkan saya nggak tahu undak atau yang bagaimana, kalau saya asli dari Jogja, ya. Tentu memang ada namanya kromo inggil, kromo kasal, kromo halus, ya. Tetapi apakah kemudian juga ketika bahasa itu dipergunakan, ya, sebagai panggilan akrab dan lain sebagainya, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang kurang sopan, ya? Tentu ini menjadi persepsi yang ya berbeda lah. Saya juga nggak terlalu paham tentang bahasa Sunda yang kita tentu memang masing-masing daerah menjunjung. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian terhadap guru tersebut, ya, dalam hal ini Muhammad Sabil itu kemudian dipecat, ini tentu tidak nyambung, gitu kan. Sabil juga menyebut Emil memerintahkan kantor cabang dinas KCD untuk menghubungi kepala sekolah dan mencabut data praktek pendidikan Dapodik
dari tempat dia mengajar. Lalu RK nge-DM IG sekolah aku untuk ngasih peringatan ke aku. Tidak hanya itu, RK ngasih perintah ke kepala KCD. Lalu kepala KCD menghubungi Kepsek aku untuk melepaskan atau mencabut data dapodik guru aku dari sekolah, kata dia, lewat pesan singkat pada hari Rabunya tanggal 15 Maret 2023. Luar biasa sekali ini. Ya, jadi Ridwan Kamil ya selain beliau sebagai seorang gubernur, tetapi beliau juga ya punya Instagram. Artinya ketika ya seseorang ya di dunia maya, di Instagram tentu tidak lagi ada kemudian saya ini apa, bagaimana ya. Tentu berbeda ketika komunikasi melalui dunia maya dengan para netizen, dan juga ketika komunikasi verbal langsung tentu akan berbeda. Nah, kalau kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang pantas atau kurang sopan, ya tentu ini justru yang menjadi tanda tanya. Apa ada yang salah? Ya? Apa ada yang salah dengan kata-kata maneh tersebut? Bandingkan dengan kata-kata, ya saya di di channel saya juga pernah saya di kata-katain yang ya luar biasa. Dan apakah kemudian kita marahnya? Tidak. Dan bahkan di beberapa tempat, contoh ya di katakanlah di Jawa Timur, ini panggilan keakraban. Ada kan panggilan keakraban, misalkan jancuk rek, apa itu? Jancuk rek atau apa ya? Itu justru panggilan keakraban. Bahkan ada waktu saya sekolah dulu itu ada teman saya dipanggil apa nih? Bedes ya, bedes ya. Saya nggak ngerti arti bedes itu apa. Ya, tapi enjoy saja kan gitu kan. Karena merasa akrab. Jadi artinya kalau kemudian dibandingkan maneh itu dengan itu ya. Ya tapi oke ya. Sambil mengaku komentar tersebut ia tulis secara spontan saat muncul di timeline akun Instagramnya. Saat itu muncul di timeline akun saya lihat beliau sedang Zoom meeting dengan menggunakan jas kuning. Di situ saya mempertanyakan maneh teh keur ya. Saya nggak ngerti ini keur ya. Khawatir saya salah ya, mohon maaf ini. Maneh teh keur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi? @Ridwan Kamil. Tanda tanya 3 gitu ya. Kata Muhammad Sabil saat ditemui kompas.com pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Nah, tiba-tiba komentar yang dia layangkan mendapatkan mood pin atau disematkan oleh Ridwan Kamil. Nah, RK juga balik menulis dengan kalimat cek maneh kumaha. Ya, artinya bahwa Ridwan Kamil pun juga menggunakan kata yang sama, kata-kata maneh. Apakah kemudian kalimat itu ketika dilakukan oleh orang yang katakanlah secara dalam struktur ya, katakanlah bawah terhadap atas ya, kemudian ini nggak boleh kan? Tetapi ini kan kita berbicara tentang dunia maya ya, dunia maya yang bukan hanya, mohon maaf, bukan orang yang memahami tentang konteks bahasa Sunda. Ya, bisa jadi dari katakanlah misalkan dari orang-orang yang ya katakanlah seperti saya nggak paham. Ya. Tetapi yang ada komentar yang cukup mohon maaf. Saya juga kaget kok gubernur sampai pin komentar saya. Padahal saya biasa saja. 1 jam setelah itu saya tambah kaget kok banyak yang mention dengan kata-kata kasar, bahkan sampai DM. Ya menghujat, menghina, banyaklah pokoknya menyerang ke pribadi saya, tambah Sabil. Nah tentu kemudian ketika sekolah di mana Sabil ini bekerja kemudian langsung memecat
Ya aneh aja kalau kemudian sekolah memecat apa yang dilanggar oleh Sabil ini sesungguhnya kan gitu kan. Apakah Sabil ini, Muhammad Sabil ini melanggar terhadap norma-norma yang ada di sekolah? Dan di mana Sabil pun juga melakukan ini pun juga di luar jam sekolah. Dan tidak ada kaitannya dengan sekolah. Dan tidak membawa-bawa nama sekolah. Ya, artinya Sabil secara pribadi. Dan ini juga bahasa-bahasa yang disampaikan ini menurut Sabil sebagai satu bentuk apa? Sebagai satu bentuk nasihat, ya, sebagai bentuk nasihat. Dan ternyata Sabil ini juga bahkan pernah berfoto bersama ya dengan Kang Emil, dia sebut seperti itu. Ya. Komen aja murni kritik ini dunia pendidikan, tetapi ada simbol yang berbeda sesuai dengan warna jas kuning yang lagi sering dipakai. Dan saat ini dia sedang berada di dunia pendidikan yang tidak boleh disusupi politik praktis, apalagi sekolah, dalam hal ini sekolah kata Sabil. Dan kebetulan memang kalau menurut berita ini masuk di dunia SMP ya. Bahwa kemudian Pak Emil menggunakan warna apapun ya sah-sah saja. Yang terpenting memang bukan dalam artian untuk menunjukkan jati dirinya itu sedang melakukan aktivitas politik. Bisa jadi besok menggunakan warna yang berbeda. Tetapi harus diakui bahwa ada idiom terhadap satu warna ya, kekhususan tertentu. Meskipun ini bisa diperdebatkan ketika ya suka-suka warna kuning misalkan, atau saya warna hijau atau warna apa ya. Oke, kita lanjutkan. Ridwan Kamil dikenal sebagai orang yang akrab dengan followernya, juga dengan banyak warga lainnya. Saya akui menggunakan kata maneh karena Kang Ridwan Kamil itu apa nih, someh ya. Someh, saya nggak ngerti ya ini apa maksudnya ya. Khawatir saya juga cara menyampaikannya kurang pas. Tapi saya hanya baca aja, someh, akrab dengan followernya. Banyak warga, bahkan 2 kali saya sempat dan pernah ketemu saat sebagai wali kota Bandung. Saat itu dan dia sangat akrab, enak secara personel ungkap dia. Sehingga menurutnya kata maneh yang dia gunakan tidak memiliki tujuan merendahkan, apalagi tidak sopan terhadap Ridwan Kamil. Ya. Nah, sambil mengakui usai menulis komentar tersebut, ia mendapatkan telepon dari pihak sekolah pada Selasa 14 Maret 2023. Cepat sekali, ya. Lalu pada Rabu 15 Maret 2023 ia mendapatkan surat pemecatan tertanggal Selasa 14 Maret 2023. Sabil menunjukkan surat itu kepada kompas.com. Surat berkop Yayasan Miftah Ulum, bertuliskan surat keputusan Ketua Yayasan Miftahul Ulum ya, tentang pengakhiran hubungan kerja. Ya, ini ada pertimbangan yang juga coba kita baca. Ada 3 pertimbangan ia dipecat, yakni melanggar kode etik, melanggar tata tertib yayasan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kemudian membawa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Kemudian melanggar tata tertib yayasan ya. Kira-kira di mana letak melanggarnya? Ini kan juga ya agak aneh aja kan. Ada kaitan, nggak ada kaitannya. Nah kemudian di mana letak kebebasan berpendapat? Ya, dan apalagi Kang Emil ini kan ini sedang dalam dunia maya, artinya di dalam dunia maya, bukan sedang berhadapan ya. Nah kemudian sikap dari sekolah yang kemudian melakukan pemecatan, tentu ini satu tindakan yang sangat berlebihan ya. Kita sering
ada komentar-komentar dari seorang dosen yang ya kita tahulah, ya kita tahu melakukan ketika di apa namanya, ketika di channel-channel tertentu kan itu kan, ya biasa-biasa aja. Ya, apakah kemudian guru itu dibedakan dengan dosen itu? Kan tentu tidak. Kalau berbicara sama ya sama saja gitu. Guru dan dosen juga sama ya. Nah, tetapi ya di mana letak salahnya dari komentar itu gitu loh. Nah, dalam surat tersebut dituliskan per 14 Maret SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon mengakhiri kerjasama yang bersangkutan sebagai guru tidak tetap dan tutor ekstrakurikuler konten kreator ya. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada Ridwan Kamil atas komentarnya itu. Ia minta maaf jika menyinggung Kang Emil dan semoga di Dapodik data pokok pendidikan saya tidak dicabut. Ya, ini agak berlebihan memang yang dilakukan oleh sekolah, ya kan? Justru harusnya dilihat ada kesetaraan, ya. Ada kesetaraan. Ya kalau tidak mau mendapatkan komentar hanya ingin dipuji-puji saja ya lebih baik tidak di media sosial. Di media sosial itu orang bebas memberikan memberikan ya komentar, dan ini juga tidak ada hujatan, hanya mungkin masalah tata bahasa gitu kan. Terkait pemecatan Sabil, Helmi mengaku tidak tahu menahu dan ia mengatakan tidak melakukan apapun terhadap Sabil. Iya betul, memang tidak melakukan apapun terhadap Sabil, tetapi ketika kemudian menghubungi KCD ya itu sama saja melakukan tindakan. Saya tidak melakukan apa-apa ya, mungkin ada yang melaporkan atau gimana. Pada dasarnya kritik mah boleh-boleh aja, saya kan selalu menjawab atau mengkritik boleh, kalau tidak sopan ya harus sopan gitu aja. Bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan kan di luar kewenangan saya. Lah ya bener, kalau bicara tentang kewenangan ya memang ya, tetapi yang dilakukan oleh Kang Emil ini ketika kemudian menghubungi Dapodik dan kemudian menunjukkan itu ke sekolah dan kemudian sekolah menyampaikan permintaan maaf, lah itu ada namanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Kenapa sekolah kemudian melakukan tindakan tersebut? Bukan tiba-tiba sekolah melakukan pemecatan. Kita ini di zaman era demokrasi, ya, era melakukan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, tentu ada norma, ada etika. Ya. Emil kemudian membalikkan pertanyaan terkait bolehkah berkomentar atau menyampaikan kata kasar. Jadi pertanyaan saya tanya ke Akang, kita mengizinkan enggak orang berbicara kasar? Kan enggak, nanti ditiru makanya diedukasi, kata Emil. Ya menjadi pertanyaan, apakah kata maneh itu, apakah itu kasar? Apakah itu menghujat? Ya, dan kemudian juga ketika Kang Emil itu atau Pak Gubernur mengatakan maneh, ya maneh juga sama-sama menggunakan maneh. Lantas di mana kan gitu kan? Ketika kemudian Muhammad Sabil menggunakan maneh dianggap tidak sopan. Nah kemudian bagaimana ketika kami juga menggunakan kata-kata maneh? Sama saja. Bahkan kira-kira lebih kasar mana ketika ada yang mohon maaf, ada yang mengatakan ya, ujaran goblok, tolol dan sebagainya. Oke, ya semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, ya agar juga dari pihak sekolah juga jangan kemudian tergopoh-gopoh, ya. Coba andaikan itu tidak disematkan ke gubernur, apakah kemudian sekolah juga melakukan tindakan seperti itu, ya kan? Apakah kemudian ketika misalkan
Muhammad Sabil itu memberikan komentar kepada bukan Pak Emil misalkan, apakah juga kemudian sekolah melakukan pemecatan ya. Tentu ini menjadi kajian ya, dan jangan sampai tindakannya nggak nyambung, masalahnya nggak nyambung. Ada peristiwa yang berbeda, kemudian ada tindakan, ya kan? Tindakan lanjutan yang merupakan bagian yang tidak ada kaitannya dengan putusan atau pemecatan itu sendiri. Kita berharap ya semoga ini menjadi edukasi kita semuanya. Ya kalau kita nggak mau dikritik, ya kalau kita tidak mau, ya jangan di media sosial. Karena di media sosial ini bisa diakses dari mana saja. Ya kan, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan kita juga tidak bisa membebankan ya etik, ya norma, maksudnya norma suatu daerah itu misalkan kepada bahkan kepada pihak lain gitu kan. Kita nggak bisa karena masing-masing tentu mempunyai satu budaya yang berbeda-beda, ya kan? Satu budaya yang berbeda-beda. Tentu budaya Jawa, budaya Sunda dan lain sebagainya. Tetapi intinya bukan itu. Tindakan sekolah kemudian memecat, ya ini juga patut dipertanyakan. Ya, kalau kemudian menghubungkan dengan undang-undang tadi ya kaitan dengan guru dan dosen, sangat tidak beririsan ya. Oke, semoga ini menjadi satu edukasi bagi kita dan mencerdaskan kita semuanya agar kita bisa bertindak dengan lebih arif ya. Jangan lupa share, subscribe dan like. Terima kasih. Kita akan kembali berjumpa dengan kajian ataupun pembahasan yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.